Perkenalkan, nama saya Juandi Singal, Fakultas Teknik Elektro semester 4. Saya akan membacakan tugas riset operasi tentang teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni yang harus dicari, dipelajari, dimiliki, dikembangkan secara mendalam oleh setiap orang. Dikatakan seni karena kegiatannya selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik keunikan tersendiri. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik untuk memecahkan suatu masalah melalui metode dan teknik tertentu. Pengambilan keputusan sebagai suatu proses pengambilan keputusan terdiri atas serangkaian tahap kegiatan. Simon Joyato 2003 75 memperkenalkan 4 aktivitas dalam proses pengambilan keputusan, yaitu intelligation, dalam tanda kurung tahap pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, design adalah tahap perencanaan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, host adalah tahap memilih dari alternatif yang disediakan, dan implementation yaitu tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. Hadoko 1992 atau 133 kurang 138 menjelaskan bahwa proses dasar pembuatan keputusan rasional mencakup tahap yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilih alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan dan evaluasi hasil keputusan. Suparto dalam tanda kurung 1998 atau 1 memaparkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, rumus garis miring definisikan persoalan keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi relevan. Yang ketiga, cari alternatif tindakan. Yang keempat, lakukan analisis alternatif yang visible, pemilih alternatif terbaik. Yang keenam, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Siangan mengumumkan terdapat 7 langkah yang dapat ditempuh dalam pengambil keputusan, itu mengetahui hakikat masalah yang dihadapi dengan perkataan lain, mendefinisikan masalah yang dihadapi dengan setepat-tepatnya. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta dan data relevan. Yang ketiga, mengelola fakta-fakta yang data tersebut. Yang keempat, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Yang kelima, memilih cara memecahkan dari alternatif yang telah diolah dengan matang. Yang keenam, memutuskan tindakan yang hendak dilakukan. Dan yang ketujuh, menilai hasil yang diperoleh sebagai akibat dari keputusan yang telah diambil masalah dalam proses pengambilan. Terus, perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses. Dunn dalam tanda kurung 1994 menyebutkan ada 4 fase yang saling berkaitan, yaitu pencairan masalah atau dalam tanda kurung problem search adalah proses penemuan dan penyatuan beberapa representasi masalah atau meta-problem yang dihasilkan oleh para pelaku kebijakan. Yang kedua, pendefinisian masalah atau dalam tanda kurung problem definition adalah proses mengkarakteristikkan masalah-masalah substantif ke dalam istilah-istilah yang paling dasar atau umum. Yang ketiga, spesifikasi masalah dalam tanda kurung problem specification adalah tahap pemahaman masalah di mana analis mengembangkan representasi masalah statistik secara formal, logis atau matematis. Yang keempat, penghayatan masalah problem sensing adalah tahap permusuhan masalah di mana analis kebijakan mengalami khawatir dan gejala keterangan dengan cara menganalisis suatu masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, fisik, didasarkan pada rasa yang alami pada tubuh seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan.
Yang kedua, emosional didasarkan pada perasaan atau sikap orang-orang yang beraksi pada suatu situasi secara subjektif. Yang ketiga, rasional didasarkan pada pengetahuan orang-orang, pendapat, informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Yang keempat, partikal didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan diri melalui kemampuan dalam bentuk atau dalam bertindak. Yang kelima, interpersonal didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada di hubungan antara atau orang ke orang lainnya dapat melalui tindakan individual. Yang keenam, struktural didasarkan pada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Ini kan mungkin memberikan hasil yang mendukung dan mengerti suatu tingkah laku tertentu. Selanjutnya, elemen-elemen dasar pengambilan keputusan menetapkan tujuan. Pengambilan keputusan harus memiliki tujuan yang akan mengarah tujuannya. Apakah spesifik dapat diukur hasilnya ataupun sasaran bersifat umum. Tanpa penetapan tujuan, pengambilan keputusan tidak bisa menilai alternatif atau memilih suatu tindakan keputusan pada tingkat individu. Tujuan ditentukan oleh masing-masing orang sesuai dengan sistem nilai seseorang pada tingkat kelompok dan organisasi. Tujuan ditentukan oleh pusat kekuasaan melalui diskusi kelompok, konsensus bersama, membentuk koalisi dan berbagai macam proses yang mengurusi. Ditambahkan oleh Wijono bahwa tujuan harus dibagi menurut pentingnya. Ada tujuan yang bersifat harus atau tidak bisa ditawar, dan ada tujuan yang bersifat keinginan yang mana masih bisa ditawar. Selanjutnya, pola pengambilan keputusan. Kecenderungan yang sering terjadi yaitu seorang pengambil keputusan senantiasa memiliki risiko yang paling kecil. Jika dihadapkan pada risiko besar, maka terjadinya penundaan keputusan atau bahkan pembatalan pola. Pengambilan yang demikian sering disebut polaris avert. Kebanyakan dari penganut pola ini adalah para dosen, ilmuwan, profesional, termasuk juga mahasiswa. Keputusan linear dengan kepastian dan kapabilitasinya, segala sesuatu yang akan dilakukan selalu dihadapkan dengan teori yang rumit dan menyeramkan. Berbagai pertimbangan dihadirkan guna memastikan keamanan dan tindakan, dan tidak jarang malah membatalkan. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa pilihan pengambilan keputusan bisa dilakukan secara bebas tanpa memperhitungkan risiko sekalipun. Tentu saja dengan catatan kita tidak bisa memilih akibatnya. Artinya silakan memilih apapun tapi tidak bisa memilih akibat dari pilihan tersebut. Begitu kata mereka yang telah sukses karena hal-hal berikut ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam seni mengambil keputusan. Memutuskan suatu memang berisiko, tapi tidak memutuskan lebih berisiko. Informasi yang bermutu diikuti penyampaian positif berbuat nilai tambah. Lebih baik memutuskan sesuatu dan gagal daripada gagal memutuskan. Sebagian acuan tentu saja tidak mutlak bisa diterapkan secara instan, tetapi sekurang-kurangnya bisa menjadikan referensi jika memang disenang memantang dalam pengambilan keputusan. Kebenaran seseorang di level manapun dalam mengambil keputusan kiranya telah menjadi tentukan dewasa ini. Budaya ini minta nasihat, petunjuk dan pertimbangan atas dan teman-teman sejauh sudah saatnya ditinggalkan. Oke, sekian itulah bacaan saya tadi tentang teori pengambilan keputusan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Bagi teman-teman yang suka masuk di UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia, ini ada syarat-syarat untuk bergabung. Dan bagi teman-teman kurang paham atau kurang jelas, bisa DM aku di IG ya. Bye, terima kasih. Jangan lupa pakai masker guys. Every ghetto girl, get your education, don't give up. Get your youth.